Baiklah, selamat pagi anak-anak sekalian. Bapak yakin dan percaya anak-anak di tempat ini dalam keadaan sehat dan sudah semangat dan siap untuk belajar. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas satu topik yang begitu penting dan topik ini sangat menarik untuk kita bahas. Dan yang tidak kalah pentingnya anak-anak, materi pada hari ini spesial yang akan disampaikan oleh 4 guru dan 4 pengajar. Dan masing-masing akan Bapak jelaskan dan Bapak perkenalkan guru-guru yang akan menjelaskan materi yang dipersiapkan untuk hari ini. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Pak David Ferdinand Tampu Bolon. Boleh lambaikan tangan, Pak. Kita berikan tepuk tangan anak-anak. Bapak ini akan menyampaikan materi tentang siapa itu gereja dan akar kata gereja itu sendiri. Dan untuk penjelasan yang kedua akan disampaikan oleh Pak Johannes Cornelius Panjaitan. Boleh lambaikan tangan, Pak. Kita berikan tepuk tangan anak-anak. Bapak ini akan menjelaskan materi tentang pergumulan gereja. Dan untuk guru yang selanjutnya, ibu yang sangat cantik tentunya, yaitu Ibu Esti Regina Boyliu, yang akan menjelaskan tentang hal-hal yang membuat gereja gagal menjadi teladan. Boleh lambaikan tangan, Kak. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Esti. Baiklah anak-anak, dan untuk yang terakhir, pada tahap kesimpulan, nanti akan saya sendiri yang menjelaskan, Samuel Siringoringo. Oke, baik anak-anak, pastikan kalian hari ini semangat dan siap untuk belajar materi yang sangat spesial ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita akan berikan kesempatan kepada guru yang pertama, Pak David Ferdinand Tampu Bolon, diberikan waktu dan kesempatan. Ya, terima kasih Pak Samuel. Anak-anakku yang aku kasihi, sebuah pertanyaan penting yang perlu kita jawab pada saat ini dan menjadi renungan kita dalam setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Samuel Siringoringo tadi, yaitu siapakah yang dimaksud dengan gereja. Jadi anak-anakku, yang pertama kita akan melihat dari akar kata gereja itu sendiri. Jadi kata gereja itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut sebagai eklesia. Itu adalah keluar, kaleo itu adalah dipanggil. Jadi kata eklesia itu terbagi menjadi 2 seperti yang Bapak sebutkan tadi. Artinya dipanggil keluar. Nah, sekumpulan orang-orang yang dipanggil keluar menuju kepada terang Kristus. Jadi orang-orang berdosa dipanggil keluar menuju kepada kasih Kristus. Nah, kalau kita ingat, mungkin kalian pernah, bukan mungkin ya, dulu kalian sekolah minggu mungkin pernah menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 257 yang berkata demikian, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Nah, anak-anakku, jika kita memahami dengan benar lirik lagu di atas dan akar kata dari gereja itu lebih merujuk kepada orangnya, bukan gedungnya. Benar bahwa gereja juga adalah gedungnya, tetapi dalam konteks ini yang dimaksudkan siapakah gereja itu ialah orangnya, pribadinya, siapa yang di dalam itu. Seperti yang di Kidung Jemaat nomor 257 ayat berikutnya juga mengatakan demikian, bukalah pintunya, kau akan menemukan di dalamnya. Siapa yang di dalamnya itu? Orang-orang. Jadi gereja itu
adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang dipanggil, dikumpulkan, dikuduskan, dan ditetapkan oleh Allah dengan Rohul Kudus. Demikian pembelajaran dari Bapak, materi dari Bapak, dan akan dilanjutkan oleh Bapak Johannes Panjaitan. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak akan menjelaskan topik yang berjudul Gereja dan Pergumulannya. Nah, pada bagian ini Bapak akan menjelaskan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama gereja pada abad awal, yang kedua itu ada gereja pada abad pertengahan, yang ketiga itu gereja pada abad ke-21. Nah, di abad awal ini anak-anak sekalian, hal yang paling menyakitkan dialami oleh gereja, di mana gereja bergumul, di mana Kaisar Nero adalah kaisar yang sangat kejam pada masa itu, di mana orang banyak mengalami mati-mati pada masa itu. Nah, di dalam bagian ini Bapak akan menjelaskan 3 bagian yang dialami oleh gereja. Yang pertama, gereja dituduh sebagai ateisme. Hal ini dikarenakan orang Kristen lalu dituduhkan sebagai ateisme dikarenakan Kristen purba dianggap sebagai agama tahayul, bukan sebuah agama, di mana pada masa itu orang-orang Kristen tidak ikut menyembah dewa negara dan dewa terkenal paganisme. Yang kedua, itu ada perjamuan testean atau kanibalisme, dan ketiga itu ada persetubuhan oidipean. Tuduhan-tuduhan ini diperuntukkan bagi mereka yang memisahkan diri dan orang yang dianggap rendah, melakukan kesalahpahaman atas praktik Kristen dan menyamakan orang Kristen dengan kelompok gnostik yang tidak menghargai wanita. Selain itu, mereka mengadakan pertemuan pada waktu malam hari secara rahasia dan menimbulkan kecurigaan di kalangan orang kafir. Nah, jadi hal inilah yang memicu di mana orang Kristen pada abad awal dituduhkan sebagai hal yang sudah Bapak jelaskan di atas tadi, yang poin yang kedua itu perjamuan atau yang istilahnya disebut dengan kanibalisme dan persetubuhan oidipean. Nah, karena orang-orang Kristen pada saat itu, Kristen mula itu, mereka beribadah tempatnya tertutup, yaitu di rumah-rumah begitu. Nah, sedangkan orang-orang pada masa itu memiliki konsep atau pemahaman bahwa agama itu adalah yang bersifat umum gitu. Sedangkan Kristen melakukan ritualnya dengan tertutup. Nah, itulah yang memicu kenapa orang-orang Kristen ini dituduhkan seperti yang Bapak sudah jelaskan di atas. Nah, dan selain itu juga sering sekali orang Kristen pada masa itu selalu menjadi kambing hitam. Contoh seperti kejadian kebakaran terbesar di Roma pada 64 Masehi, di mana Kaisar Nero sendiri membakar kota tersebut, namun dia menuduhkan bahwa orang Kristen lah yang melakukannya. Yang baiklah yang selanjutnya anak-anak, kita pada abad 21. Nah, maaf Pak salah, gereja pada masa pertengahan, abad pertengahan. Nah, di abad pertengahan ini anak-anak dikenal dengan masa gereja dalam kegelapan. Apa yang menyebabkan terjadi? Karena pada saat itu tidak terciptanya demokrasi yang baik, di mana tidak semua orang memiliki hak untuk menyampaikan dan membuat keputusan, melainkan petinggi agama Katolik yang dapat membuat keputusan itu. Nah, yang ketiga itu ada gereja pada abad ke-21, yaitu di mana zaman ini ditandai dengan teknologi, dunia internet dan lain sebagainya. Di masa ini juga tentu itu memiliki dampak kepada gereja itu sendiri. Nah, di dalam zaman ini teknologi sering sekali juga menggantikan peran manusia. Dan juga selain itu ada rasionalitas, di mana manusia yang hidup pada era ini, pada zaman ini, yang lebih memiliki sifat kritis dan mempertanyakan segala sesuatu, dan sering sekali membuat rasional itu menjadi tolak ukur dan penentu benar dan salah. Mungkin sekian yang bisa Bapak dapat sampaikan untuk pertemuan ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Esti Regina Bu Ibu. Terima
kasih Pak Johannes. Materinya sangat luar biasa ya adik-adik anak-anak semuanya. Nah, saat ini kita juga masih mendengarkan tentang hal-hal yang membuat gereja itu gagal menjadi teladan. Tadi kita sudah mendengarkan tentang apa itu gereja, lalu kita juga sudah mendengarkan pergumulan-pergumulan gereja yang harus gereja hadapi. Dan saat ini juga kita mau membahas lebih yang lebih kita alami ya. Oke, jadi yang pertama itu kita mau melihat mengapa atau hal apa saja yang membuat gereja gagal menjadi teladan. Yang pertama, orang meninggalkan gereja ketika mereka tidak mendapatkan sebuah komunitas yang membangun. Yang kedua, orang meninggalkan gereja karena mereka tidak diterima dengan penerimaan yang baik. Dan yang ketiga, orang meninggalkan gereja karena ada konflik yang tidak terselesaikan. Mungkin saja konflik itu terjadi antara jemaat dengan pendeta ataupun majelis ataupun sesama jemaat, bisa saja. Yang keempat, orang meninggalkan gereja karena pemimpinnya tidak menunjukkan hal yang baik. Dan yang kelima, orang meninggalkan gereja karena mereka merasa insecure dengan orang-orang sekitar atau dengan jemaat yang lain. Nah, yang keenam, orang meninggalkan gereja karena merasa tidak dihargai. Dan yang ketujuh, orang meninggalkan gereja karena bisa saja masalah politik. Selain itu juga, yang kedelapan, orang meninggalkan gereja karena ada orang-orang tertentu yang mau menang sendiri. Kesembilan, orang meninggalkan gereja karena mereka merasa kesepian. Dan yang paling terakhir, orang meninggalkan gereja karena mereka merasa tidak bertumbuh di dalam gereja itu. Nah, ini adalah hal-hal yang dianggap, hal-hal ini terjadi, dianggap gereja itu gagal menjadi teladan. Jadi, anak-anak semuanya diharapkan untuk materi ini diingat, karena ini memang hal-hal yang benar-benar terjadi di kehidupan sekitar kita. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kita sudah menjelaskan penjelasan dari para guru-guru yang menjelaskan dengan baik tentang materi mengenal gerejaku. Jadi dapat disimpulkan ternyata anak-anak bahwa gereja merupakan pribadi kita sendiri dan lebih merujuk kepada kita sebagai orang-orang yang hidup dalam persekutuan di dalam Kristus. Dan kepala gereja kita adalah Kristus itu sendiri. Walau begitu banyak pergumulan yang kita hadapi, tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus terus menjaga hidup kita dengan baik dan benar, supaya kita dapat bermanfaat bagi sekeliling kita. Dan satu hal lagi teman-teman dan anak-anak sekalian, bahwa sebagai gereja, kita harus mampu menjadi teladan di tengah keberadaan kita, baik dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Sehingga nama Kristus tetap dipermuliakan lewat cerminan kehidupan kita. Sekian materi untuk hari ini anak-anak. Bapak berharap anak-anak dapat memahami dengan baik dan dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan anak-anak. Untuk tugasnya, anak-anak harus mencatat pokok-pokok penting dari setiap penjelasan dari guru-guru kita hari ini, dan itu akan dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan di minggu yang akan datang. Sekian untuk pertemuan hari ini anak-anak. Senang bertemu dengan kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan untuk kita. Shalom.